Ya Rabb. Maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabb. Baligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu li'i'la'i kalimati. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanallahu fituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi rumah tangga dan rezekinya serta keluarganya. Yang kami hormati para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, khususan Bapak RT Haidir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati para orang tua kita, Bapak Kamidi, Bapak Basuki Rahmat dan juga bapak-bapak yang lainnya serta adik-adik remaja yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya kita dapat menunaikan sholat subuh, ditambah lagi dengan bermuajah bersilaturahim
dan juga dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita mulai acara ini, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah berangkatkan ke tanah suci Makkah Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadihin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai tolan kita, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya. Allah segera mengembalikan kesehatannya. Setelah sehat, kita kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khususil khusus di mushola Asy-Syariah kita akan mengadakan acara Isra dan Mi'raj sekaligus tawakuban. Ya. Tawakuban pengajian sementara, mudah Allah senantiasa memberikan kelancaran dan para donaturnya mudah-mudahan pada hadir dan memberikan kepada kita demi suksesnya peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 22. Suratnya masih surat surat Saba. Halaman di sini halaman 342 344. Ayatnya kita coba ayat yang keberapa Pak Randy? Sulaiman ya, Pak Sulaiman, Wali Sulaiman ayat 11 ya. Ayat ini dan termasuk ayat yang terdahulu menerangkan bahwa kepandaiannya Nabi Daud alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yaza'
minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sya'ir. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam yang pandai atau bisa melembaikan besi, ya. Ini selanjutnya wali Sulaiman riyaha huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Allah telah tundukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, di mana ketika Nabi Allah Sulaiman dalam mengadakan perjalanannya, ri'adhuha syahrun, setengah hari atau 1 bulan bisa ditempuh dengan setengah hari atau 1 hari dengan menggunakan kendaraannya onta super kali ya. Lalu apabila dimulainya dari tengah hari sampai sore, sama saja menilainya 1 bulan. Ibarat 1 bulan ditempuh dari siang hari sampai sore sudah sampai. Ini berkat mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asalna lahu ainal kitri, dan Allah mengalirkan cairan tembaga. Wa minal jinni, dan diantaranya jin, may ya'mal baina yadayhi bi'idni rabbih. Jin itu bekerja di bawah penglihatan Nabi Sulaiman atau pengawasan Nabi Sulaiman, yadayhi bi'idni rabbih, atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yazi' minhum an amrina, barang siapa yang berpaling kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nudhiquhu min adzabis sya'ir, akan merasakan pedihnya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Oleh karenanya ketika kita alhamdulillah sudah ditakdirkan oleh Allah, kita termasuk orang yang taat ibadah kepada Allah, tidak usah berpaling lagi. Kita harus lebih tekun lagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna lahu man yasha'u min maharibi wa tamasila wajibanin kal jawabi wa qdurir rasiyatin i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya'lamuna lahu mayasa, jin itu bekerja atas kehendaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, mimma haribin, yang mana iblis itu membangun gedung-gedung yang tinggi, watamasila, dan membuat piring-piring yang besar ukurannya bagaikan kolam, dan juga membuat periuk-periuk yang tetap rosiatan, tidak bergerak, atau yang tetap ada di tungkuknya. Jadi membuat periuk gentong kali ya, kalau bahasa sini gentong kali ya. Iya, atau periuk apa namanya itu yang suka buat ngeliwet kali ya, yang dari tanah. Jadi masih tetap berada di
tungku-tungkunya. I'malu ala Daud syukur. Bekerjalah keluarga Nabi Daud alaihissalam agar tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menerangkan bahwa manusia siapapun ketika dikasih kenikmatan, namun hanya sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi takunu min sya'ata. Falamma harra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'malunal ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Ayat ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan tentang kematiannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma qadaina alaihil mata, maka Allah telah menentukan kematiannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Madallahum ala mautihi, tetapi tidak ada yang mengetahui kematiannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Illa dhabatil ardi ta'kulu min sya'ata, kecuali ketika rayap memakan tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma harra, maka ketika tongkat itu dimakan sama rayap sehingga robohlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tabayyanatin, jelas. Jadi menurut riwayat, baginda Nabi Sulaiman alaihissalam matinya dalam keadaan berdiri memegang tongkat, apakah itu lagi sholat, apakah lagi dakwah, atau lagi apa. Namun mereka, orang-orang banyak, bahkan jin sekalipun, tidak mengetahui atas kematiannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu rayap-rayap memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, baru setelah tongkatnya hancur, Nabi Sulaiman roboh, ya. Ini berarti berapa bulan itu rayap makanin tongkatnya, ya. Berarti Nabi Sulaiman masih berdiri baik ketika tongkatnya masih ada. Jadi tabayyanatin, jelas. Al-jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba, kan jin pun baru mengetahui karena dia tahu tentang adanya alam ghaib. Malah bisufi adabil muhin, tentunya tidak ditentukan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adabil muhin, dengan ya siksaan yang jelasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak tahu disiksanya di mana ntar Nabi Sulaiman alaihissalam, karena
beliau seorang kaya raya namun dermawan juga. Insya Allah bagi orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dermawan lagi, mau sering beramal, sering membagi kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah akan tidak diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir ya, jangan takut kita miskin kalau kita sering beramal. Jadi selalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana li sababin maskanihim ayatu jannatani ayyamini wasimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ini ayat ini menerangkan bahwa kaum Syaba telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lisababil masakinihim, maka Allah telah memberikan kepada kaum Saba fi masakinihim ayatun, di antaranya ialah memberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jannatani an yamini wasimal, di mana di negeri tersebut diberikan ada dua kebun ya, baik yang ada di sebelah kanan maupun ada yang di sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum, maka makanlah rizki dari Tuhan kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendapatkan sanjungan dari Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya negeri Saba itu negeri yang aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Pengampun. Kalau mau bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fa'arsalna alaihim sailal arimi wa bandalnahum bi jannataini dawatai ukulim khamti wa asli wa syai'in min sidri qalil. Fa'aradu, maka kaum Saba itu beringkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna alaihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim banjir yang sangat besar. Makanya sekarang lagi terjadi di mana-mana ada banjir bandang ya. Zaman sekarang Allah sedang memilih-milih mana yang inkar, mana yang tetap bertobat, mana yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah memberikan peringatan,
yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan Aceh. Kalau kita lihat di HP itu benar apa enggak ya? Benar ya, luar biasa banjir bandang Pak, luar biasa, pohon-pohon hancur karena ditebangin. Makanya Allah mengingatkan dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, akan datang kerusakan baik di langit, baik di daratan maupun yang di lautan karena ulah tangan manusia. Udah nyata, udah danta, kalau bahasa sini mah udah danta ya, pada mencari kekayaan ke sebanyak-banyaknya karena sangat rakus ya, yang mestinya pohon-pohon gak ditebang-tebangin, ditebangin semua. Akhirnya Allah kirimkan banjir bandang. Salah satu contohnya ialah negeri Sabah. Makanya sekarang dibuktikan ya. Jannatani an yamini wasimali kulu mir rizqi rabb. Mana di bawah ya? Oh iya. Bentar. Pak a'radu alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatihim jannataini dawatai ukuli hamdi. Allah Subhanahu wa ta'ala karena keingkarannya kaum Sabah sehingga kebun-kebunnya, pohon-pohonnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuahkan buahnya rasa pahit. Ya, rasa pahit di antaranya ialah pohon cemara dan pohon min sidri qalil dan pohon bidara. Yang tadinya ada pohon pisang, ada pohon jeruk, ada pohon apel, pohon-pohon yang lain-lainnya, karena sudah ditebangin semua, karena mereka ingkar kepada Allah, sehingga diganti dengan pohon yang buahnya rasanya pahit. Di antaranya ialah pohon cemara dan pohon bidara. Inilah kekuasaan Allah. Alhamdulillah kita tinggal di sini dan selalu bersyukur kepada Allah. Ini kita duduk di sini pada pagi hari ini, termasuk kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita bersyukur walaupun situasi dan kondisinya, kita memperbanyak istighfar dan juga alhamdulillah. Makanya dalam surat An-Nuh diterangkan bahwa ayat 10 sampai 11 bahwa siapapun orangnya yang pengen dibanyakan rezekinya, perbanyaklah baca istighfar ya. Udah berapa ratus istighfar kita seharinya? Ada. Saya syukur minimal sehari 100 kali insya Allah. Bahkan di surat Al-Mujammil diterangkan kita suruh bangun jam 12 malam lewat sedikit. Tapi ada yang menerangkan bahwa sepertiga malam itu jam 3 ya. Tapi dalam surat Al-Mujammil dari ayat 1 sampai 6 diterangkan bahwa kita suruh bangun paling enggak jam 12 malam atau lebih sedikit ya, suruh sholat tahajud hajat ya. Setelah itu kita baca Al-Quran. Udah pada ngelakuin udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau nggak percaya nanti pulang sampai rumah baca tuh surat Al-Mujammil ya.
dari ayat pertama sampai ayat ke-6 yang menyuruh kita suruh bangun tidurnya jam 12 atau lewat sedikit ya. Udah itu kita sholat tahajud, sholat hajat, itu yang pengen apa namanya diluaskan rezekinya oleh Allah. Kalau kita rutin insya Allah. Kadang-kadang kita berat banget Pak ya, lebih baik kita ngobrol daripada, makanya sebaik-baiknya kita tidur habis sholat isya minimal jam 8 setengah 9 sudah tidur ya. Nanti begitu jam 12 lewat sedikit kita bangun sholat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asli wa min sidrin qalil. Setelah merubah Allah Subhanahu wa ta'ala kebun-kebun kaum Sabah, di mana pohonnya buahnya rombah, rasanya menjadi pahit semuanya. Jadi min sidrin qalil, sebagian dari buah pohon bidara. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal yuzzi illal kafur. Zalika yang demikian jazainahum bima kafaru. Yang demikian ini adalah balasan buat mereka bima kafaru, karena mereka kafir ya. Sudah dikasih pohon, kasih buah-buahan, malah ingkar. Makanya tadi ayat yang sesudahnya menerangkan bahwa wa qalilum min ibadiyah syakur, sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa ta'ala hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal nuzazi illal kufar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidak akan menurunkan bencana hanya saja illa kafura, karena kekafiran mereka. Allah sebetulnya sayang banget kepada hambanya, di mana-mana selalu dilindungi oleh Allah. Itu saking mungkin sudah keterlaluan berpalingnya, sehingga dikasih peringatan berupa banjir bandang, di mana jembatan pada putus, akhirnya menyalahkan siapa yang disalahkan, padahal itu suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna bainahum wa bainal qurallati barakna fiha qura dhahiran wa qadarna fiha sayrasiru fiha layliya wa ayyaman aminin. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan di antara mereka bainal qura, negeri-negeri allati barakna fiha, yang telah diberikan keberkahan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa qaddaruna fiha, di mana karena negerinya aman dan sentosa, jalan-jalan kemana saja, baik pada waktu malam, waktu siang, waktu pagi, aman ya, nggak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah kita di sini
termasuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi waqalu rabbana ba'idna asfarina wa zalamu anfusahum waja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzik inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sebahagian manusia faqalu, mereka berkata, Rabbana ya Tuhan kami, ba'id baina asfarina, jauhkanlah perjalananku, dan minta diperjauhkan lagi perjalanannya. Fiha sayrusiru fiha mana nih? Wa zalamu anfusahum, yang mana bahwa mereka mendolimi dirinya sendiri. Faja'alnahum ahadis, maka dijadikan yang seperti itu mereka buat bahan cerita. Wa mazaknahum kullama mumazzik inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kabar berita, wa mazakna kullu mumazzik, di mana sudah hancur sehancurnya negeri tersebut. Inna fi dzalika ayat, yang demikian itulah tanda-tanda likulli sabarin syakur, kepada orang-orang yang sabar dan bersyukur. Insya Allah kalau orang yang selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu tabau illa fariqam minal mu'minin, yang artinya walaqad saddaqa alaihim iblis, maka sesungguhnya kebenarannya atas mereka. Siapa mereka? Yaitu iblis yang selalu menggoda kita agar supaya seolah-olah membenarkan yang salah. Ini karena dari godaan iblis, laknatullah alaih, gampang digoda. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali orang yang beriman tentunya tidak mudah menerima godaan-godaan iblis. Gak usah jauh-jauh, dan kita sendiri pagi-pagi mestinya mau sholat subuh ya, karena iblis yang goda ya. Padahal kalau orang yang beriman, benar-benar beriman, tentunya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu melindungi kita. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha bisyakkin wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, kalau orang yang gampang tergoda seolah-olah nggak ada hari kiamat, nggak ada hari akhirat. Padahal kalau kita orang yang beriman, selalu kita yakin dan seyakin-yakinnya akan adanya hari kiamat. Karena apa? Wa rabbuka ala kulli syai'in hafid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menjaga kita, ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan dan keyakinannya, yakin dan yakinnya akhirat pasti akan datang, hari kiamat pasti akan datang. Apalagi sekarang isyaratnya, contoh-contohnya, ya, sudah banyak lautan-lautan pada banjir rom, ya. Apa namanya, Jakarta saja saya lihat, nggak tahu, udah tahu nggak tuh, ya, apa namanya, Monas saja sudah kerendam air, ya. Apalagi di apa namanya itu sebelah timur sini, lupa namanya, ya. Itu tandanya Allah mengingatkan kita supaya kita selalu ingat kepada Allah. Contohnya ingat kepada Allah, kita menjalankan perintah-perintah Allah, sholat, ya, syukur-syukur ditambah dengan qauliyah ba'diyah, itu yang akan melindungi kita. Udah titit, ya. Berarti waktu jualah telah memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kebodohan itu milik saya pribadi. Alhamdulillah sudah sampai ain. Besok hari tadi dilanjut dari ain dan berikutnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Terima kasih.